Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Selamat datang anak-anakku di kelas daring mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Mari sebelum kita memulai, kita selalu harus bersyukur ya kepada Allah yang selalu memberikan kita hidayah serta inayahnya, dan sampai pada hari ini kita bisa mencari ilmu dalam keadaan sihat walafiat. Yang kedua kalinya salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, nabi yang paling mulia, manusia yang paling sempurna dari segi akhlak dan segi seluruhnya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bab terakhir yang materinya adalah selamat datang Nabi kekasihku, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai lupa ketika ada seorang yang mengatakan Nabi Muhammad dan dikasih lafadz sallallahu alaihi wasallam, kalian harus menjawab Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa? Karena ada hadis yang menerangkan bahwasanya orang yang mendengarkan lafadz Nabi Muhammad disebutkan, ya ini Nabi sendiri yang menerangkan ya, bahwasanya barang siapa yang menyebut namaku kemudian tidak menjawabnya, maka dia termasuk orang yang paling dengki, orang yang paling pelit. Ya, oleh karenanya anak-anakku semuanya, mulai hari ini jika ada lafadz, ya, jika ada kita membaca atau apapun itu kita dengar ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai lupa untuk menjawab Allahumma sholli wa sallim alaihi. Nah, bab ini anak-anakku adalah bab yang paling istimewa karena kita akan membahas tentang Nabi kita. Kita umatnya, Nabi yang paling mulia, bahkan kita sebagai umatnya dipilih di antara umat-umat yang dahulu kala ya, adalah umat yang mulia juga, umat yang memang diistimewakan karena Nabi kita adalah Nabi Muhammad. Oleh karenanya anak-anak, mari selalu kita bersyukur, selalu dan selalu bersyukur ya, karena kita tidak berdoa untuk meminta dijadikan umatnya Rasulullah, tetapi kita memang sudah ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi umat Rasulullah. Ini adalah sebuah keistimewaan yang luar biasa. Nabi Ibrahim saja ya meminta kepada Allah untuk dijadikan umatnya. Kenapa? Karena saking istimewanya. Ya, istimewanya Rasulullah. Makanya di sini ya kita belajar dengan tema selamat datang Nabi kekasihku. Ya, yang ditujukan yakni kepada Nabi Muhammad. Langsung saja. Nah, sebelum kita ke materi, kalian harus tahu ya kompetensi dasar apa saja yang harus kita tempuh di bab terakhir dari semester 1 ini. Yang pertama adalah menghayati perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam periode Mekah dalam menegakkan risalah Allah. Menghayati. Jadi kalian harus betul-betul menghayati karena ini sejarah Rasulullah, sejarah Nabi kita. Ya, jadi harus betul-betul memahami karena perjuangan Rasulullah itu sungguh sangat luar biasa. Sehingga hari ini kita sudah tidak perlu merasakan yang namanya peperangan, ya, kemudian tidak ada budak. Zaman dahulu ya, sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul, nah zaman-zaman yang seperti itulah sebelum ada Rasulullah. Ya, oleh karenanya sekali lagi perjuangan Rasulullah, pengorbanan beliau harus kita hayati, harus kita pelajari dan diambil hikmahnya, dan yang pasti kita harus mencontoh sifat-sifat beliau. Yang kedua adalah
meneladani perjuangan Nabi. Nah, ya ini yang kedua ya, yang wajib kita teladani, kita contoh. Yang ketiga, memahami sejarah perjuangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah. Dan yang terakhir, menyajikan strategi perjuangan yang Nabi lakukan, ya, dalam periode Mekah. Kenapa sih kok sampai Rasulullah itu berhasil? Ya, otomatis strategi beliau ini sungguh luar biasa. Karena Rasulullah itu termasuk orang yang sangat cerdas dalam segala hal. Ya, termasuk dakwah. Kemudian selanjutnya, setelah kalian tahu kompetensi dasar, harus tahu juga tujuan pembelajaran. Kita belajar bab ini tuh apa sih tujuannya? Ya, jadi kalian semuanya peserta didik harus mampu. Setelah belajar ini, satu, kalian harus mampu memahami sejarah perjuangan beliau periode Mekah. Yang kedua, menyebutkan strategi ya perjuangan Rasulullah, dan yang terakhir caranya meneladani perjuangan Nabi Muhammad periode Mekah itu bagaimana. Semuanya harus mampu. Paham ya anak-anak ya? Selanjutnya, nah ini ada persepsi untuk pembuka saja. Ya, jadi anak-anak di sini Bu Silva akan menjelaskan sedikit. Tahukah kalian bahwa sebelum hadir ke muka bumi, Nabi Muhammad itu sudah dikabarkan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelumnya sebagai sosok manusia yang memiliki sifat-sifat yang sangat mulia. Ya, bahkan di suatu hadis diriwayatkan ya bahwasanya ada cerita yang bukan cerita ya, ini memang sebuah hadis, Nabi Adam ya akan menikahi Ibu Hawa ini dengan sebuah mahar, yang mana maharnya adalah membaca sholawat kepada Nabi. Padahal Nabi Adam itu manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Ya, dan itu masih jauh berapa puluh tahun Nabi Muhammad baru lahir. Ya, ini pertanda bahwasanya memang Rasulullah itu adalah nabi yang paling mulia. Kemudian yang kedua, karena kemuliaan beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikat pun senantiasa menyampaikan sholawat atas Nabi Muhammad, sehingga Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk bersolawat pula kepada Nabi Muhammad. Ayatnya yang kemarin pada pertemuan kemarin sudah Bu Silva jelaskan ya, bahwasannya anak-anak sesungguhnya Allah dan malaikat selalu menyampaikan sholawat kepada Nabi. Maka kita, wahai orang-orang beriman, jangan sampai lupa untuk membaca sholawat. Nah, ini yang perlu kita tahu bahwasannya sholawat dari Allah itu berarti memberi rahmat. Dan dari malaikat memohonkan ampunan. Kemudian kita, ya, kalau kita dari orang-orang mukmin, berarti kita ini berdoa agar diberi rahmat seperti dengan perkataan Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, jadi anak-anakku, seperti halnya hari ini kita sudah memasuki bulan Maulid. Ya, kemarin-kemarin saya yakin Bu Silva sudah menyampaikan sedikit, jangan sampai kita ini tidak mengikuti Maulidun Nabi. Ya, Maulidun Nabi harus kita ikuti dengan hati yang gembira, senang. Ya, senang bahwasanya ulang tahunnya Rasulullah itu akan kita rayakan. Gembiranya itu luar biasa, harus betul-betul kita gembira. Ya, kalian saja kalau ulang tahun seneng. Nah, ini Nabi kita umatnya, agar kita ini memang diakui sebagai umatnya, maka jangan sampai kita ini tidak suka akan adanya Maulidun Nabi. Ya, kita saja ya yang mulai kecil seneng Maulid Nabi. Mulai kecil senang, kemudian SD senang, SMP senang, ya oleh sholawat, oleh pahala, ya oleh berkat, ya. Dan ini ada sebuah keterangan juga bahwasanya, sampean tahu ya,
pamannya Nabi yang bernama Abu Lahab iki saking bencine, saking durhokone ya kepada Allah, tidak mau beriman, diajak oleh Nabi Muhammad ya, itu dimasukkan keterangannya ini, ceritanya ini dalam Al-Qur'an surat Al-Lahab iki saking betul-betul hinanya Abu Lahab dan juga istrinya. Nah, itu saja yang betul-betul memang khianat ya kepada Allah dan Rasulnya. Tiap hari Senin apa namanya? Siksaannya ya, siksaannya Abu Lahab ini tiap hari Senin itu diringankan. Kenapa? Karena ketika Rasulullah lahir ya, Abu Lahab ini punya rasa yang gembira, seneng gak karu-karuan. Nah, beliau bencinya, Abu Lahab benci itu kan ketika Rasulullah berumur 40, ketika beliau mulai berdakwah. Nah, itu saja yang khianat masih dapat keringanan karena ada rasa senengnya ketika Rasulullah lahir, apalagi kita ya sebagai orang Islam ya yang selalu senang akan datangnya bulan Maulid. Oleh karena itu, dari sini mari kita selalu istiqomahkan supaya membaca sholawat. Kemudian selanjutnya kita masuk pada materi ya. Jadi pada materi ini kita akan membahas 3 poin perjuangan Nabi Muhammad di periode Mekah ini. Yang pertama adalah kehadiran Nabi Muhammad. Yang kedua, Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Dan yang terakhir adalah dakwah Nabi di Mekah. Pertemuan kemarin, Bu Silva sudah memberikan video ya berupa animasi kehadiran Nabi atau kelahiran Rasulullah. Dari situ kalian sudah tergambar. Nah, dan hari ini agar semakin mantap, silakan didengarkan dengan hikmat. Yang pertama, kehadiran Nabi Muhammad SAW. Mari sebelum kita memulai, kita mengintip sedikit ya tentang biografi Rasulullah. Bahwasanya biografi Rasulullah itu memang keturunannya dari orang-orang yang terjaga, dari orang-orang yang mulia. Yang pertama, nah ini ada Qusay, Abdul Manaf, Hashim dan Abdul Muthalib. Ini kakeknya Rasulullah ya. Kemudian ayahnya Rasulullah ini berada di sini. Nah, paman-paman yang selalu kita masyhur ya, kita tahu. Nah, ini ada Abu Lahab, ada Abbas, kemudian Zubair, Abu Thalib. Nah, ini paman Abu Thalib. Kemudian ada paman Hamzah. Nah, ini anak-anak ya, silakan dilihat. Abu Lahab ini termasuk pamannya sendiri, tapi beliau tidak mau masuk Islam, bahkan menghina dan juga mencela. Ini sedikit sekali lagi ya, Rasulullah itu berasal dari keturunan yang mulia. Nah, ini Qusay ini adalah anak cucu Adnan yang merupakan keturunan Nabi Ismail, putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian sedikit ya, Bu Silva juga akan menerangkan biografi Nabi Muhammad agar kalian semakin mantap. Tahun 571, tepatnya 12 Rabiul Awal, Rasulullah lahir dalam keadaan yatim, yang mana ayah beliau wafat ketika masih ada dalam kandungan. Kemudian saat bayi, beliau diasuh oleh ibu Halimah As-Sa'diyah atau Halimah Sa'diyah di perkampungan Bani Sa'ad. Mungkin di sini ada beberapa pertanyaan anak-anak, kenapa kok tidak bersama ibu beliau? Kok diasuh oleh ibu Halimah? Ya, dikasih mencari ibu susu Rasulullah, yakni ibu Halimah Sa'diyah. Yang mana pada masa itu anak-anak ya, di masa zaman dahulu para bayi ini memang banyak sekali yang diberikan, diasuhkan kepada orang-orang
di perkampungan, terutama di Bani Sa'ad ini. Kenapa? Karena perkampungan di sana itu terjaga. Mulai dari bukan kota, ya, kita tahu kota sama desa. Nah, itu lebih asri yang mana? Kemudian sifat-sifatnya orang kota itu seperti itu. Ya, jadi zaman dahulu di Bani Sa'ad ini, di perkampungan Bani Sa'ad ini adalah perkampungan yang sangat bersih, asri, mulai dari zahir dan batinnya. Ya, oleh karenanya, oleh kakeknya, juga ibu beliau, nah diberikan kepada Ibu Halimah Sa'diyah. Kemudian, usia 6 tahun Ibu Aminah wafat dan diasuh oleh kakeknya. Sebelum usia 6 tahun, ya, jadi usia 5 tahun itu diberikan kepada Ibu Aminah. Kemudian selang beberapa waktu Ibu Aminah wafat dan diasuh oleh kakaknya, yakni Abdul Muthalib, hanya selama 2 tahun karena beliau wafat. Jadi ketika usia 8 tahun Rasulullah, kakeknya wafat dan diasuh oleh pamannya Abu Thalib sampai beliau remaja. Kemudian di usia 12 tahun Nabi diperkenalkan dengan ilmu perniagaan. Apa itu ilmu perniagaan? Ilmu berdagang. Ya, ilmu berdagang dan ikut membawa barang dagangan yang dari majikannya yakni Sayyidah Khadijah. Kemudian karena kecerdasan Rasulullah dan kemampuan beliau berniaga, maka di usia 25 tahun Rasulullah sudah dipercayakan oleh pamannya, ya, untuk berdagang sendiri tanpa bantuan pamannya. Kemudian di usia ini juga Rasulullah dilamar oleh Sayyidah Khadijah. Subhanallah, kenapa Sayyidah Khadijah ini yang melamar Rasulullah? Ya, kalau zaman sekarang kan yang melamar laki-laki, ya, tapi Rasulullah itu dilamar oleh seorang saudagar kaya raya yang cantik sekali. Dan umurnya juga beda. Ya, waktu itu Rasulullah masih umur 25 tahun. Nah, ini saking jatuh cintanya Sayyidah Khadijah. Ya, jatuh cinta kenapa? Karena beliau mulai dari sifatnya. Jadi mulai dari kecil itu Rasulullah memang terkenal dengan kejujurannya, kemudian sopan santunnya, amanahnya, dan dari situlah, ya, Rasulullah dilamar oleh Sayyidah Khadijah. Masya Allah, barakallah. Kemudian kita lanjutkan. Nah, keberhasilan usaha dagang Nabi Muhammad, kenapa kok sampai berhasil? Ya, ini disebabkan oleh pribadi yang mulia. Sekali lagi, akhlak. Ya, akhlak itu di atas segalanya. Tidak ada yang menyeimbangkan. Jadi ada ilmu itu penting, tapi di atas ilmu masih ada ya Allah, masih ada akhlak. Iya, betul ya. Kemudian mari kita pelajari, ya, usaha dagang Rasulullah disebabkan oleh pribadi yang mulia. Yang pertama adalah berpendirian teguh, tidak goyah, dijak temannya, ya, untuk nyingitno duwe misal Sayyidah Khadijah. Nah, iki gak gelem. Kemudian yang kedua, karena memang punya pendirian yang teguh. Yang kedua, memiliki semangat kerja yang tinggi. Rasulullah saja memiliki semangat kerja yang tinggi, apalagi kita umatnya. Ya, mari anak-anak semuanya, walaupun kita sekolah di rumah, sampean harus semangat tinggi. Semangat sekolah yang luar biasa harus. Yang belum semangat, ayo ditata niatnya. Mulai sekarang aku kudu niat memperbaiki niat kembali supaya semangat lagi. Ojo mek ngono-ngono tok. Ya, sekali lagi keberhasilan ada di tangan kalian masing-masing. Ibu guru semuanya, ya, hanya menuntun, tapi semua kembali pada diri kalian masing-masing. Kemudian yang ketiga, memiliki sifat percaya diri. Yang keempat, memiliki kejujuran yang luar biasa. Jujur ya anak-anak, itu penting. Yang kelima, menyamakan pelayanan terhadap para pembeli. Tidak seperti zaman sekarang, ya. Ada pembeli A diwara 5.000, ada pembeli B 6.000, seterusnya. Sehingga inilah yang membuat Rasulullah berhasil.
Yang keenam, mampu menghadapi segala cobaan dan rintangan dalam perjalanan. Jelas ya, karena Rasulullah itu betul-betul pribadi yang sangat kuat ya. Yang ketujuh, menjunjung tinggi amanah atau kepercayaan yang diberikan oleh orang lain, tidak khianat. Dan yang terakhir, menampilkan keramahan dan kesopanan serta kasih sayang kepada siapa saja. Dari kedelapan sifat ini, anak-anak, Bu Silva mengingatkan kembali ya, mari bersama-sama. Bu Silva juga seperti itu supaya bisa mencontoh, meneladani sifat Rasulullah. Kemudian yang kedua, kita masuk poin yang kedua, yakni Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasulullah setelah beliau berumur 25 tahun menikah dengan Sayyidah Khadijah. Nah, bagaimana kelanjutannya? Nabi Muhammad mulai merasa resah terhadap perilaku masyarakat Arab yang sudah jauh dari nilai-nilai kebenaran. Yang kuat makin kuat, yang lemah makin lemah, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ya, pokoknya sing sugih iku sing kuat. Kemudian budak-budak semuanya juga banyak yang disiksa. Anak bayi perempuan dikubur hidup-hidup. Pokoknya gak karu-karuan zamannya Rasulullah ketika itu. Ya, oleh karenanya Rasulullah melakukan uzlah atau mengasingkan diri di gua Hiro supaya beliau tidak melihat, karena melihat hal yang demikian membuat resah. Nah, ini anak-anak, gambar yang sudah ada di sebelahnya ini adalah gua Hiro zaman sekarang. Ya, mungkin sedikit tidak berbeda. Inilah gua Hiro yang Rasulullah selalu uzlah di dalamnya. Kemudian hal tersebut dilakukan oleh beliau berkali-kali. Maka tepat pada tanggal 17 Ramadan ketika beliau berumur 40 tahun, Nabi didatangi malaikat Jibril dan menerima wahyu yang pertama. Subhanallah, ketika itulah ya Rasulullah diangkat menjadi Nabi. Selanjutnya, wahyu pertama Quran Surat Al-Alaq, saya yakin semuanya sudah hafal. Bagi yang belum menyetorkan video pembelajaran, video hafalan Quran Surat Al-Alaq tanpa arti, silakan segera dikumpulkan. Ya, silakan anak-anak ditirukan. Mungkin ada bacaan yang tidak tepat kemarin, ya banyak sekali Bu Silva lihat masih kurang fasih tajwidnya, panjang pendeknya, maka Bu Silva akan kasih contoh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Nah, yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam, dan Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Anak-anak, wahyu pertama, lafaz yang ada di sini adalah Iqra, yang artinya bacalah. Maka dari sini, mari kita memaknai bahwasanya kita harus banyak membaca, karena dari membaca inilah ya jendela ilmu terbuka. Ilmu adalah jendela dunia. Maka dari itu anak-anak ya, ketika Rasulullah di umur 40, Rasulullah sama sekali tidak pernah bisa membaca, tapi sama malaikat Jibril disuruh membaca. Nah, dari situlah Rasulullah betul-betul ketakutan. Ya, pertama kali menemui malaikat Jibril, tapi walaupun ketakutan, hati beliau itu selalu tenang. Maka dari itu di wahyu yang kedua Rasulullah selalu menunggu ya di Gua Hira, tapi tak kunjung datang.
Dan wahyu pertama inilah yang menandakan bahwa Nabi Muhammad dipilih dan diangkat Allah untuk menjadi utusannya atau Rasul. Kemudian, setelah menunggu dan menunggu kembali ke Gua Hira tidak ada, kembali lagi, maka turunlah Quran surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Saya baca semua menirukan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ Shadaqallahul Azim. Hai orang-orang yang berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu, maka bersabarlah. Fasbir. Rasulullah memulai dakwah secara sembunyi-sembunyi. Setelah wahyu kedua turun, maka Rasulullah sudah menentukan strategi ya untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian, wahyu ketiga datang, Quran surat Al-Hijr ayat 94 sampai 95. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Innaka fainakal mustahzi'in. Shadaqallahul azim. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olok kamu. Rasulullah mendapatkan wahyu yang ketiga ini memulai dakwah secara terang-terangan. Dari wahyu pertama, kedua, dan ketiga, Rasulullah sudah memulai strategi untuk dakwah di kota Mekah. Yakni yang pertama, setelah wahyu yang kedua tadi ya, dakwah Rasulullah secara sembunyi-sembunyi dimulai dengan cara beliau mengajak orang-orang terdekat dengan tujuan agar mereka lebih dulu percaya kepada seruan beliau dan mengikutinya. Dan ini pusatnya ada di rumah Al-Arqam. Kemudian dan sebelumnya ya, dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi diterima banyak saudara-saudara, di antaranya yang pertama adalah Sayyidah Khadijah, yakni istri beliau. Dan masih banyak beberapa yang dinamakan as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam, yang mengakui bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusannya. Dan setelah wahyu ketiga turun, maka Rasulullah berdakwah secara terang-terangan. Dengan cara bagaimana? Beliau mengumpulkan seluruh sanak keluarganya di kaki Gunung Shafa untuk mengajak untuk beriman kepada Allah, mengajak untuk masuk Islam. Tapi faktanya, terutama Abu Lahab, mencaci maki, banyak sekali ya tantangan-tantangan Rasulullah ketika dakwah secara terang-terangan. Bahkan Abu Jahal pun, itu juga menentukan bukan menentukan, bahkan Abu Jahal pun mengolok-ngolok Rasulullah sebagai pendongeng, ya, semuanya tidak mempercayai. Ini termasuk as-sabiqunal awwalun atau orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Yang pertama adalah Sayyidah Khadijah, yang kedua Abu Bakar, ketiga Ali bin Abi Thalib, yang keempat Zaid bin Harisah, dan yang kelima adalah Ummu Aiman. Selanjutnya, setelah Rasulullah berdakwah secara terang-terangan, ya, mulai dari Abu Lahab, Abu Jahal, dan teman-temannya memutuskan bahwasannya orang-orang Islam akan diboikot. Isi pemboikotan orang-orang kafir Quraisy terhadap orang Islam diantaranya adalah yang mana, ya,
isi boikot tersebut ditulis dalam selembar kertas dan digantung di dinding Ka'bah. Yang pertama adalah kaum Quraisy tidak akan menikahi orang Islam. Kaum Quraisy tidak menerima permintaan nikah dari orang Islam. Kaum Quraisy tidak akan melakukan jual beli dengan orang Islam, tidak akan berbicara atau menengok orang Islam yang sakit, tidak akan mengantar mayat orang Islam ke kubur, bahkan tidak akan menerima permintaan damai dengan orang Islam dan menyerahkan Muhammad untuk dibunuh. Dari isi boikot ini kita bisa membayangkan bagaimana rasanya hidup di tengah-tengah orang kafir Quraisy, kemudian gak oleh sembarang kalir. Itu namanya diboikot. Ya, dan ini dilakukan selama 3 tahun. Nah, bisa dibayangkan ya perjuangan Rasulullah, Masya Allah, ya subhanallah. Kemudian, nah kita masuk ke poin yang, sampai. Sudah ya ternyata ya. Nah, dari boikot tersebut ya Rasulullah memutuskan ya, nanti kita bahas di Rasulullah berdakwah di masa periode Madinah. Ya, jadi setelah diboikot nanti akan ada rencana-rencana strategi Rasulullah untuk hijrah dari kota Mekah kelahiran beliau ke kota Madinah. Ya, karena beliau diusir, sekali lagi dicaci maki, diejek-ejek, diludahi, dilempari batu, bahkan dilempari kotoran binatang. Ya, oleh karenanya dari sini anak-anakku semuanya mari kita selalu membaca sholawat. Jangan sampai satu hari tidak membaca sholawat kepada Rasulullah agar kita ini dianggap, agar kita ini betul-betul diakui sebagai umat beliau, yang mana di akhir kelak ya, ketika Yaumil Kiamat di padang mahsyar, kita ini bisa diberi syafaat oleh Rasulullah atas izin Allah. Karena apa? Karena hanya Nabi Muhammad sajalah yang bisa memberi syafaat. Apa sih syafaat itu? Pertolongan. Ya. Semoga bermanfaat anak-anak. Sekali lagi mari kita teladani sifat-sifat Rasulullah ini yang luar biasa tiada tanding. Manusia termulia, manusia tersuci, manusia terhormat. Ya, sekali lagi jangan sampai lupa, satu hari jangan sampai tidak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Wal minkum. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim, al-insanu bitafkir wallahu bitakdir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.